Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fahmi. Selamat siang Bapak Sahidi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Sahidi, saya baik. Meskipun sedikit capek, tadi di sekolah banyak kegiatan-kegiatan yang padat, kegiatan Maulid Nabi, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya baik, semoga dengan kecapean Bapak Fahmi menjadi berkah buat Bapak Fahmi sendiri. Tapi kemarin Bapak Fahmi iseng-iseng katanya mau ngobrol, mau menyampaikan sesuatu tentang masalah Pak Fahmi dengan muridnya. Silahkan Bapak Fahmi bisa curhat kepada saya, mungkin saya bisa membantu menyelesaikan masalah Bapak Fahmi. Ya Pak Sahidi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan bersedia meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi permasalahan saya. Gini Pak, saya punya siswa ya, kan kebetulan saya jadi wali kelas 12 Merdeka 7. Ada salah satu siswa saya yang bernama Mega, ini kerjaannya sering tidak masuk sekolah, sering izin tidak masuk karena kepentingan keluarga, sering izin sakit, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Sahidi. Oh begitu, jadi permasalahan Bapak Fahmi itu membahas tentang kasus siswa yang nggak masuk sekolah. Kira-kira begitu ya Pak? Iya Pak Sahidi, saya nggak tahu juga ini kok bisa seperti ini. Permasalahannya menimpa saya sebagai wali kelas 12. Kira-kira apa yang terjadi yang terkait dengan anak yang tidak masuk sekolah itu Pak, sehingga anak tersebut sering bolos? Apa? Ya gini Pak Sahidi ya, ini Mega ini kan sebenarnya siswa yang punya kemampuan non akademik yang luar biasa gitu Pak ya. Di kelas 10-nya dia juara, sering ikut kegiatan-kegiatan putra putri batik, modeling dan sebagainya. Nah, saya itu melihat latar belakang dulu, tapi saya belum pernah cerita-cerita dengan sharing dengan wali kelas sebelumnya. Tapi saya dapat informasi karena saya juga guru di SMA 3, jadi saya tahu kalau Mega ini pernah jadi juara favorit putra putri batik 2022, terus kemarin ikut di putra putri batik 2004 dia jadi juara favorit juga, sama seperti itu Pak Sahidi ya. Tapi masalahnya ini dia sering izin tidak masuk, sering izin tidak masuk karena sakit dan kepentingan keluarga, pokoknya seperti itu. Nah saya merasa kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu Pak Sahidi. Saya coba sharing, saya coba tanya kepada anak tersebut, kepada Mega, kenapa kok tidak pernah masuk, kenapa kok sering izin kepentingan keluarga, kenapa kok sering izin sakit dan sebagainya. Saya muncul ada kecurigaan dalam diri saya, kayaknya ada sesuatu hal yang disembunyikan, tapi anaknya itu tidak pernah mau cerita kepada saya Pak Sahidi. Seperti itu. Baik Bapak. Oh, berarti Mega tersebut jarang masuk sekolah. Kan, mungkin penyebabnya apa Pak? Tadi kan Bapak bilang tidak masuk sekolah karena apa itu modeling. Mungkin penyebabnya apa yang lebih dari itu Pak? Sehingga Mega tersebut tidak masuk sekolah. Ya, gini, setelah saya tanya ke Meganya langsung tidak jawab, saya coba koordinasi dengan guru BK, sharing-sharing, tanya, ini anak saya Mega sering tidak masuk Bu, tolong dipanggil orang tuanya, tolong ditanyakan kenapa penyebabnya. Selain saya ke BK, saya juga tanya ke teman-temannya, kenapa Mega ini, mungkin yang duduk dengan Mega siapa gitu, saya tanya, Mega pernah cerita-cerita enggak dengan masalahnya, apa dia punya masalah sehingga dia sering tidak masuk atau sebagainya. Terus teman-teman di kelas itu nyeletuk, Pak Mega itu sebenarnya masuk tapi sering kayaknya bolos gitu. Saya pernah ketemu kapan hari gitu, saya lupa kapan, katanya temannya gitu. Mega itu pakai seragam bareng temannya, anak sekolah lain, laki-laki Pak itu temannya. Nah, dapat
informasi seperti itu, saya koordinasi dengan BK, Pak, seperti itu. Untuk ditindaklanjuti, lakukan pemanggilan, Pak Sahidi. Mungkin ada penyebab lain selain itu, Pak. Mungkin penyebab apa? Kan ada penyebab antara intern dengan keluarga ataupun apa. Mungkin ada penyebab lain, Pak. Bisa jelaskan? Iya gini, sebenarnya sih selama ini yang saya tahu, yang selalu menghubungi saya ketika Mega izin tidak masuk, izin sakit, izin nonton keluarga itu ibunya. Saya tidak pernah tahu, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol dengan ayahnya. Jadi pernah saya tanya kepada ibunya, Bu, kemana Mega? Kok tidak pernah masuk? Kok selalu izin ini? Dan suratnya yang tanda tangan ibu. Benar nggak Mega tidak masuk, ada di rumah seperti itu? Ibunya bilang, Pak, iya Pak Fahmi, Mega tidak masuk, ada di rumah. Oh sering tidak masuk, Bu, minta tolong saya. Masalahnya apa? Karena nanti ini kan sudah kelas 12 Mega. Hanya berapa 7 bulan 8 bulan sudah selesai pembelajaran di kelas 12. Dan takutnya Mega nanti berdampak sering tidak masuknya ini ke tingkat kelulusannya seperti itu. Itu Pak Sahidi. Kayaknya ada sesuatu hal kayaknya broken home atau gimana gitu Pak Sahidi antara ibunya dengan ayahnya, karena selama ini selalu ibunya yang selalu berkomunikasi dengan saya seperti itu. Ya Pak, jadi penyebabnya kompleks ya Pak, terlalu banyak penyebabnya ini. Mungkin Bapak punya rencana terbesit di dalam pikiran Bapak agar Mega itu bisa aktif ke sekolah dan Bapak mempunyai rencana-rencana atau solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut, Pak. Kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Rencana gini, Pak. Saya akan melakukan pemanggilan yang pertama ya. Saya akan berkoordinasi dengan BK. Saya panggil dulu orang tuanya, ibunya. Karena ini sudah berkali-kali, saya akan tahap pertama prosesnya adalah pemanggilan orang tua. Kita ketemu dengan orang tuanya. Insya Allah sudah saya kirimkan undangannya dan kemungkinan besok atau nanti saya hubungi saja seperti itu, via telepon atau undangan. Tapi lebih enak itu pakai pemanggilan resmi dari sekolah sehingga saya tahu permasalahannya apa. Yang kedua, nanti saya coba telusuri temannya di kelas 12-7 ini pernah lihat Mega dengan teman sekolah lain, anak cowok sekolah lain yang boncengan seperti itu. Itu nanti saya coba telusuri, ketemu dengan ibunya masalahnya apa dan apakah ibunya tahu kalau Mega itu sering bolos dan atau yang lainnya seperti itu, Pak. Dan saya tanya ayahnya kemana seperti itu, Pak Muhyiddin. Oh, bagus, Pak. Untuk pemanggilan orang tua yang anaknya bolos itu sangat mendukung, bagus, Pak. Karena keterbukaan sehingga orang tuanya itu tahu kalau anaknya itu bolos. Dan lalu apa lagi yang akan dilakukan Bapak terkait dengan siswa yang yaitu Mega yang tidak masuk sekolah atau bolos, itu apa yang akan dilakukan terkait itu, Pak? Ya, misalnya nanti pemanggilan sudah dilakukan, saya sudah ketemu langsung dengan orang tuanya dan sebagainya, saya juga punya rencana mendatangi langsung dan ketemu dengan ayahnya. Kalau ayahnya masih ada, kalau ayahnya berada di sekitaran Kabupaten Sampang gitu, Pak. Kenapa ayahnya tidak pernah terlibat hadir ngurusi Mega, dan juga saya nanti coba telusuri datangi ke temannya ini. Saya sudah mengutus, sudah minta bantuan teman-temannya di kelas untuk cari informasi siapa yang sering yang kemarin pernah lihat dengan siapa cowoknya. Katanya sih anak-anak itu kenal dengan cowoknya ini gitu, Pak. Dan yang saya takutkan Mega itu takut salah pergaulan, Pak. Zaman sekarang gitu Pak Sahidi ya, dengan ketanggihan teknologi, dengan HP yang sudah isinya macam-macam, takut terlibat ya. Zaman sekarang anak-anak sekarang itu akan berdampak pada takutnya free sex gitu Pak, seks bebas di luar dan akhirnya dia bisa putus sekolah seperti itu Pak Saidi. Ya, baik, Pak. Bapak kan punya rencana, itu kan pelaksanaannya tentu kan Bapak pasti membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain. Kira-kira dukungan dari pihak mana, Pak? Supaya Mega itu bisa
aktif kembali, Pak? Ya, pertama nanti saya koordinasi dengan dukun yang paling utama ini dari guru BK, Pak ya. Saya itu Ya, lokasi kesiswaan dan orang tua di rumah. Kalau sinergi ini berjalan dengan baik, insya Allah permasalahan-permasalahan anak yang ada di sekolah itu akan bisa teratasi dan bisa dicarikan solusinya, Pak Sahidi. baik, Pak. Lalu untuk dan itu dukungan dari internal sekolah. Untuk dukungan yang lain mungkin ada, Bapak, mungkin bisa dijelaskan. Ya gini, nanti saya coba minta bantuan kepada uh, informasi dari saudara-saudara ibunya, teman-temannya di sekolah. Saya takutnya juga Mega ini punya masalah di sekolah. Dengan teman saya coba telusuri nanti secara lebih mendalam, sehingga Mega ini bisa betah di sekolah, Pak. Sedikit-sedikit tidak masuk, sedikit-sedikit bolos dan sebagainya. Selain dia punya masalah internal dengan orang tuanya, takutnya di sekolah pun juga dia punya masalah dengan teman-temannya. Masalah bullying, intimidasi atau apanya, atau membuat dia tidak nyaman betah berada di sekolah, itu yang saya takutkan. Jadi selain di internal sekolah itu guru BK, guru pengajar yang lainnya, guru-guru di sekolah, dan lokasi kesiswaan, saya coba nanti pendekatan kepada saudara-saudaranya Mega, terutama orang lingkungan di sekitarnya Mega, di lingkungan rumah terutama, dan teman-teman terdekatnya Mega, seperti itu Pak Sahidi. Baik, Pak. Luar biasa. Itu jadi langkah yang akan Bapak laksanakan. Insya Allah itu bisa berdampak positif ya untuk berkelanjutan. Kegiatan Bapak rencananya agar bisa terlaksana secara kontinuitas. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari ide tersebut, Pak? Ya gini, yang pasti sebagai bentuk pertanggungjawaban saya selaku orang tua di sekolah, ya kan saya sudah bentuk kepedulian saya. Selama saya di sekolah, anak-anak itu tanggung jawabnya saya. Saya selaku wali kelas pun juga punya kewenangan, punya andil dalam rangka mensukseskan apa yang ingin direncanakan oleh siswa, terutama Mega ini, bisa meraih mimpi-mimpinya dan cita-citanya, seperti itu Pak Sahidia. Dan yang paling nyata, saya pengen punya rencana Mega itu bisa lulus dari sekolah SMA Negeri 3 Sampang tanpa meninggalkan masalah-masalah yang tidak baik, yang merugikan dirinya, mencemarkan nama baik dirinya, dan mencemarkan nama baik sekolah serta orang tuanya Pak Sahidi. Itu mimpi, itu rencana saya, dan yang akan saya laksanakan ke depannya sebagai bentuk tanggung jawab saya selaku wali kelas di sekolah dan orang tua di sekolah Pak Sahidi. Itu keinginan saya, menuntaskan siswa kelas 12 Merdeka 7, terutama anak saya yang bernama Mega ini, bisa mendapatkan ijazah SMA-nya dan melanjutkan mimpi-mimpinya untuk meraih masa depannya Pak Sahidi. Baik, Pak. Luar biasa langkah yang Bapak akan laksanakan itu. Sepertinya saya yakin itu akan berjalan dengan sangat baik dan pasti akan berdampak baik bagi sekolah Bapak tersebut. Apalagi Bapak sudah banyak dari awal sudah melakukan koordinasi dengan BK dan orang tuanya agar anak tersebut berubah. Sehingga tidak berdampak kepada teman-teman yang lain. Bapak sudah menjelaskan dari awal sampai akhirnya Bapak bisa menemukan solusinya sendiri untuk memecahkan masalah terhadap anak yang suka tidak masuk sekolah atau yang suka bolos, begitu Pak. Bapak sudah memecahkan sendiri. Terima kasih Bapak Fahmi yang telah berdiskusi dengan saya, dan saya akan tunggu kembali diskusinya Bapak Fahmi selanjutnya. Ya, terima kasih juga Pak Sahidi atas waktunya. Sedikit lega saya Pak Sahidi menyampaikan unek-unek saya ini, sehingga saya bisa menemukan solusi dan cara serta strategi-strategi yang relevan, yang masuk akal, sehingga bisa saya terapkan nanti di lingkungan sekolah saya dan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh anak saya seperti ini Pak Sahidi.
Terima kasih banyak Pak Sahidi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak.